Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita. Saya sudah bergabung dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir akhirnya datang ya. Kita tunggu-tunggu nih sebagai representasi dari wakil rakyat. Bang Nasir, ini tadi kita udah bahas soal skor indeks persepsi korupsi kita yang stagnan selama 10 tahun. Tapi saya ingin tanya, Anda sebagai mitra kerja, Komisi 3 kan mitra kerjanya KPK, Kejaksaan ya, yang menangani pemberantasan korupsi. Evaluasinya apa sih? Kayaknya Komisi 3 ini nggak ada tuh evaluasinya. Apa yang salah nih terjadi 10 tahun ke belakang sampai indeks persepsi korupsi kita itu stagnan, terus masyarakat hopeless? Kayaknya nggak ada kritikan loh dari Komisi 3 nih. Ya nggak benar juga kalau Komisi 3 dibilang nggak mengevaluasi. Bang Saud kan sudah pernah merasakan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK. Kita selalu menagih soal persepsi korupsi itu ya, dan KPK menjelaskan semuanya apa yang mereka lakukan. Dan masyarakat juga sebenarnya menurut saya juga tidak hopeless ya, tidak putus asa. Bahwa kemudian di level bawah masyarakat hopeless sampai 37%. Ya, maksudnya di level bawah masyarakat memang kita harus akui mereka lebih banyak memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ekonominya ya dibandingkan dengan isu-isu tentang pencegahan, penindakan atau pemberantasan korupsi. Ya itu memang harus kita akui seperti itu. Jadi masyarakat nggak peduli ya? Tapi apa? Masyarakat kurang peduli terhadap isu korupsi. Anda mau bilang begitu? Enggak, ya masyarakat level bawah ya seperti itu karena mereka harus bergelut untuk menghidupi ya keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya begitu kan. Isu korupsi ini kan boleh dikatakan isu-isu yang agak ke atas ya, menengah ke atas gitu. Nah, memang tanggung jawab kita semua yang menengah di atas ini untuk selalu membicarakan soal pencegahan, pemberantasan, pendidikan gitu. Jadi menurut saya semuanya sudah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kabinet kita merah putih, gedung KPK merah putih. Oh, sudah satu frekuensi itu sebenarnya. Tapi Presiden hari ini nggak hadir di hari anti korupsi sedunia. Ya kan dihadiri sama Menko Polkam, ya kan. Dan sudah jelas Menko Polkam tadi bilang jangan ragu, jangan bimbang, ya. Kalau sudah ada pernyataan jangan ragu, jangan bimbang, apalagi yang harus ditunggu. Ya kan? Tapi political will itu ditunggu, Bang. Karena tadi dari pembahasan kita yang menjadi persoalan kenapa IPK kita itu stagnan, kenapa KPK itu lambat bergeraknya, kenapa begitu banyak masalah di internal KPK itu asal muasalnya dari produk legislasinya Komisi 3 sama pemerintah, revisi Undang-Undang KPK. Dan di pidatonya Pak Prabowo nggak ada soal pemberantasan korupsi, soal revisi Undang-Undang KPK. Jadi begini, pimpinan KPK itu kan sudah memenuhi kriteria, ya ada pansel, lalu kemudian dipilih di DPR gitu ya. Dan sebenarnya jangan juga regulasi itu dijadikan alasan, satu-satunya alasan. Ya. Maksudnya revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK baru jangan jadi alasan. Kan kita juga harus lihat produk regulasi yang lain. Tapi pimpinan KPK itu kan diharapkan pimpinan yang cerdas ya, bisa mengantisipasi situasi yang sulit kalau begini dia begitu dan sebagainya. Makanya di kampung saya itu Bang Saud, itu ada istilah ya, kalau bisa kita lakukan buah labu itu jadi apa? Jadi bahasa Acehnya begini, Ripana, aku nggak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa? Menyejit tak pelaku, boh labu jit ke asopaya. Apa itu? Kalau kita bisa olah dengan baik, kalau kita bisa perlakukan dengan baik, buah labu itu bisa jadi serikaya. Artinya dengan Undang-Undang KPK baru. Ya, jadi buah labu itu tidak begitu diminati oleh masyarakat di sana. Ya biasa ditanam kadang-kadang di pinggir parit macam-macam gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatkan buah labu itu, dia bisa jadi serikaya dan itu enak, lezat. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini terjadi karena faktor regulasi, iya, tapi bukan satu-satunya begitu. Nah karena itu faktor lain apa? Ya makanya pimpinan ke depan itu juga harus bisa mensiasati situasi yang ada begitu. Contohnya gimana nih Komisi 3? Ya, mensiasatinya tuh gimana? Ya, kalau terbelenggu aturan kan sulit. Kan dia bisa cari aturan lain, ya kan dia bisa berimprovisasi. Ya. Apalagi Presiden sudah bilang, ya nanti tinggal dikasih masukan. Artinya Presiden diberi masukan ke depan dalam 1-2 tahun ke depan bahwa ternyata salah satu yang membuat kami agak ragu misalnya tidak bisa kenceng ada regulasi. Ya sehingga kemudian mudah-mudahan Presiden ke depan ini ya bisa
bersama-sama pembentuk undang lainnya untuk merevisi. Kenapa nggak inisiatif DPR aja? Kalau memang DPR punya political will kan bisa. Kalau misalnya ada undang-undang yang biasanya diinginkan oleh DPR itu bisa inisiatif DPR. Tapi kenapa DPR nggak inisiatif revisi undang-undang KPK? Bisa, kita lihat saja nanti kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia ini, ya dengan stagnannya IPK kita, meskipun yang saya ketahui IPK itu kan soal birokrasi, soal kemudahan investasi dan macam-macam seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat juga korupsi di Indonesia ini kan banyak pada pengadaan barang dan jasa, suap menyuap, ya kan. Nah oleh karena itu yang harus diantisipasi. Dan kalau kita mau melihat ke pengadilan tipikor itu kan pasal-pasal yang sering dikenakan itu kan hampir sama semuanya, hampir sama semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu kan artinya Anda mau bilang apa? Penyidik KPK nggak kreatif apa gimana? Enggak, artinya kita ini harus duduk bersama loh. Kenapa mereka bisa melakukan itu, kemudian mengulang hal yang sama baik di daerah maupun di tingkat pusat? Kenapa seperti itu? Ada apa begitu? Ya. Ini yang harus kita dievaluasi dan problemnya memang kita belum sampai ke situ, konsolidasi itu belum. Ya, mungkin teman-teman di luar yang mungkin selama ini melakukan konsolidasi, nah seharusnya memang pemerintah, ya, kemudian DPR dan beberapa lembaga negara lainnya melakukan konsolidasi kalau punya itikat baik untuk kalau punya political will. Iya, itikat baik belum tentu juga political will itu punya itikat baik gitu. Jadi bahasa saya itikat baik ya. Jadi itikat baik itu yang bisa dicerna oleh orang banyak gitu ya. Jadi sehingga kemudian kita bisa sama-sama meningkatkan IPK kita begitu. Baik, jadi KPK harus lebih kreatif di bawah undang-undang KPK yang ada sekarang. Ya, kreativitas itu kan tidak harus kemudian melanggar undang-undang, mensiasati gitu ya. Harus bisa mensiasati. Iya, gimana mensiasati. Tuh? Bergerak dengan kekangan undang-undang itu gimana tuh coba? Saya ingin tanya nih. Enggak, pasal-pasal itu kan bukan huruf-huruf mati gitu ya. Dia kan hidup gitu loh. Ya, jadi hidup dia. Jadi ya artinya harus dicari bagaimana caranya begitu ya. Bang Saud sudah punya pengalaman lah. Ya bagaimana menjadi komisioner KPK. Kita tanya dulu nih sama bagian dari internal KPK gimana? Harus bisa mensiasati itu gimana? Bisa nggak itu Pak Tessa? Iya, KPK itu kan ibarat chef ya. Dikasih pisau yang model golok atau ada lekukannya kayak keris itu, apapun alatnya akan dimainkan oleh KPK. Kalau tugasnya itu memang pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, penindakan, ya kita hanya bisa menggunakan apa yang disediakan oleh undang-undang. Gitu. Nggak bisa keluar dari koridor itu? Iya nggak bisa. Kan pelaksana undang-undang KPK itu. Berarti memang undang-undang itu mengekang, menyulitkan? Harus diperjelas dulu yang dimaksud mengekang dan menyulitkan itu apa. Karena sampai dengan saat ini ya dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama, KPK juga masih melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup dan menangkap beberapa kepala daerah dan PJ yang kemarin-kemarin itu dikatakan wah sekarang sudah tidak ada tangkap tangan lagi. Tidak, bukannya tidak ada, karena memang dalam bergerak itu KPK harus prudent melihat alat buktinya segala macam. Kalau memang ada kita tangani, tapi kalau seandainya memang belum ditemukan, apa harus diada-adakan kan enggak seperti itu. Tapi stigma tebang pilih itu sangat kuat loh di masyarakat sipil. Jadi KPK sekarang ya karena dengan ada undang-undang yang baru, revisi undang-undang KPK itu mempengaruhi judgement dari para penyidik dan membuat penanganan kasus itu tebang pilih. Itu wartawan, media juga mendapatkan informasi yang sama. Sekarang harus diperjelas lagi, yang dimaksud tebang pilih itu apa sih? Jadi yang biasanya disasar adalah lawan-lawan politik yang berseberangan. Nah sekarang begini, fungsi penindakan itu intinya pada saat penyelidik atau penyidik menemukan minimal 2 alat bukti. Ada bukti permulaan yang cukup. KPK nggak melihat dari unsur politiknya dia berasal dari mana. Kalau memang itu ada, ya sikat. Kalau memang contoh ada informasi yang masuk ke KPK, calon A atau ini lawan politiknya mau melakukan suap dan ternyata memang barangnya udah setengah mateng siap dilakukan, ya mau nggak mau mas harus dibiarin begitu saja. Gitu. Apakah itu dikatakan tebang pilih? Kita nggak bisa menghindar dari persepsi seperti itu. Intinya
tidak mungkin tidak ada bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti dijadiin ada. Dan sebaliknya, seperti itu saya pikir. Baik. Pak Saud, silakan direspon. Iya, saya selalu mengatakan gini, Anda memberantas korupsi itu harus semua teori dibawa. Tadi kan sudah disebutkan teori logic thinking dari Labuh tadi itu ya. Kalau saya sih pakainya teori complexity teori, bahwa Anda bisa sukses dengan hal-hal kecil, Anda bisa gagal dengan hal-hal kecil gitu. Jadi semua teori. Jadi persoalannya kembali lagi, kalau kita bicara yang namanya teori-teori itu kan bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan yang disebutnya GRC di dalam manajemen. GRC itu governance, kemudian ada risiko-risiko. Risikonya besar, nggak bisa kita ngajak orang semua berpikir filosofi Labuh tadi itu. Baru kemudian kepatuhan-kepatuhan. Jadi government, terus kemudian risiko dan compliance itu terlalu besar. Termasuk polisi yang terlalu banyak itu risiko. Risiko terlalu besar. Sehingga kemudian... Risiko yang terlalu besar? Ya, risikonya lebih besar. Lebih besar. Makanya waktu dengan itu... Dengan memasukkan penyidik-penyidik dari institusi Dulu Polri. itu makanya mungkin Tessa masih ingat, ada satu, kalau kita bikin sprindik, itu bisa sampai 20 orang. Itu Pak Agus suka, kok banyak banget ini Pak Ud, biarinnya Pak. Itu dulu ada cerita penyidik luar, penyidik dalam kan. Ya, itu kita bikin berimbang. Itu namanya governance. Jadi kalau kita bicara governance, Anda harus bahas apa yang disebut sebagai Anda harus transparan, Anda akuntabel, Anda harus bebas konflik kepentingan, Anda harus mendorong pemberantasan korupsi dan melindungi orang pemberantasan korupsi. Ini dirusak dari awal sebenarnya. Dengan undang-undang KPK itu? Enggak, dari awal tuh dirusak. Novel disiram itu kan nggak masuk kriteria melindungi kan. Nah, tetapi karena undang-undangnya ada, undang-undang KPK yang lama itu ada, resikonya menjadi lebih kecil. Tapi setelah perubahan undang-undang ini? Resiko menjadi lebih besar, itu terbukti. Jadi sekali lagi... Jadi kreativitas tadi yang dibilang oleh Bang Nasir itu nggak bisa diharap banyak, nggak bisa diharap banyak, karena memang mereka sekarang sudah ASN, ada ketentuan juga prinsip-prinsip pegawai negeri, Anda harus patuh pimpinan, kalau nggak kena peraturan pemerintah, tidak patuh pimpinan, bahkan Anda dalam rapat aja mungkin ngomongnya mohon izin kayak gitu kan. Kalau kita dulu nggak, dia begini aja tuh. Pak, nggak bisa tuh, begini. Nah, ini maksud saya, itu style. Tapi style itu dirusak. Style itu merusak yang disebutnya strategi pemberantasan korupsi. Nah, oleh sebab itu, tadi kalau memang Pak Nasir ingin mengembalikan undang-undang itu, supaya nggak dibubarin oleh Uceng dan kawan-kawan gitu ya, itu segera aja gini. Persoalannya kembali lagi, saya melihat bahwa sampai hari ini, statement-statement yang ketika KPU mengumumkan Prabowo mendapat suara besar itu kan, dia pakai kata menghilangkan ketika itu, bukan mengurangi loh Mbak. Kamu lihat lagi rekamannya, menghilangkan. Itu satu harapan besar, tapi bagaimana itu kemudian diwujudkan di tengah kita hidup di kandang ayam yang kayak begini gitu. Jadi agak sulit sekali kalau kita mengatakan hanya dari beliau saja atau di partai politiknya lagi, pada bagian lain kita paham bahwa strategi itu termasuk itu menginspirasi orang gitu. Mendorong orang untuk kemudian ya memberi contoh, itu penting. Mas Uceng, Anda bisa menanggapi tadi kreativitas harus lebih bisa ditonjolkan meskipun dengan undang-undang KPK yang mengekang begitu ya. Dan stigma tebang pilih itu, aroma politis yang didengar oleh media, oleh wartawan, sekarang ini KPK aroma politisnya sangat kuat. Siapa yang jadi tersangka itu pesanan. Iya, saya selalu khawatir begini ya, apa yang kita sampaikan publik itu adalah bagian dari bahasa panggung depan, tapi ketika kita bangun di belakang itu berbeda 180 derajat. Itu selalu yang saya khawatirkan gitu. Jadi ketika, saya nggak tahu Bang Nasir Jamil mungkin berbeda, tapi ketika orang ngomong bahwa oh KPK kita pilih yang terbaik, kita tahu, saya melakukan riset soal bagaimana DPR memilih KPK. Mulai dari tahun 2009, 2014. Lalu kemudian apa yang terjadi 2019? Teman-teman bayangkan ya, pilihan itu kadang-kadang nonsens, omong kosong. Nggak perlu ada fit and proper test. Kenapa? Karena semua partai sudah punya jagonya masing-masing. Dan semua calon biasanya datang ke pimpinan partai politik itu. Hanya tinggal kamu paketmu siapa gitu. Makanya ada istilah dalam tulisan saya itu Bahtera Nuh kan. Siapa yang mau selamat sampai ke tujuan, masuklah ke Bahtera Nuh. Bahtera Nuh bergabung di sini. Kenapa? Karena itu jebakan metode pemilihan. Anggota Komisi 3 dulu ya, kalau sekarang berapa anggota Komisi 3? 45. Anggota Komisi 3, 45, berarti kalau dia memilih anggota KPK, cukup setengah plus 1 diantaranya, berarti sekitar 23 orang sepakat memilih 5 nama yang sama, pemilihan selesai.
Jadi sudah Dan diselesaikan 23 sebelumnya. itu hanya ya 2 atau 3 partai. Nah itu yang saya bilang jebakan pemilihan dan itu terjadi mulai dari 2009. Itu riset ya, yang diwawancarai anggota DPR juga 2009-2014. Oke. Untuk mengatakan apa? Pemilihan itu selesai. Itu sebabnya yang dalam berbagai tulisan saya bilang apa? Yang membunuh KPK satu faktor, saya setuju Bang Nasir Jamil tadi, bukan hanya sekedar undang-undang, tapi yang kedua adalah ketika dihasilkannya komisioner abal-abal gitu, komisioner yang kualitasnya buruk, komisioner yang lahir dari proses politik murni dibanding. Nah itu yang Jadi pimpinan KPK yang baru ini menurut Anda nggak ada hope-nya? Nggak ada harapannya nih, yang terpilih nih? Yang sekarang pun kan ceritanya udah keluar. Bagaimana dibangun duluan, banyak sekali kritiknya. Satu adalah kritik yang selalu mengatakan harus ada perwakilan. Jadi KPK itu harus ada satu polisi, harus ada satu jaksa, satu hakim. Itu tapi nggak ada perwakilan masyarakat sipil. Masyarakat sipil nggak ada kan? Itu selalu dibangun logikanya. Padahal undang-undang tidak mengatakan satupun soal itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ya. Yang kedua adalah nama-namanya kan udah beredar duluan. Sudah diucapkan nama-namanya dalam berbagai kesempatan. Ini harus terpilih, ini harus terpilih. Cerita itu sudah beredar duluan. Yang ketiga begini, tadi yang saya bilang, model pemilihan di Komisi 3 itu namanya jebakan pemilihan. Fit and proper test, sehebat apa Anda tampil di fit and proper test, it doesn't mean Anda bisa terpilih. Oke, jadi kesimpulannya menurut Anda itu nggak ada hope-nya? Pimpinan dan Dewas yang baru ini? Ada juga bukan sekedar orangnya ya, secara kelembagaan. Saya kasih contoh begini, kalau Anda baca baik-baik undang-undang KPK. Jawab dulu Mas, kayak aku mau ke ini nih, ke Mas Panji nih. Jadi gimana, ada hope-nya nggak? Saya begini secara ya. jujur. Saya jujur, satu-satunya harapan, satu-satunya alasan kenapa saya belum bicara soal mari kita bubarkan KPK adalah karena kita belum kunjung mendapatkan jalan alternatif melakukan pemberantasan korupsi. Jadi terpaksa pisau kecil, usang, jelek itu kita pakai aja sementara gitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak kunjung merakit sebuah senjata baru yang bisa Jadi maksudnya nggak ada harapan kan? Iya. Pimpinan KPK yang baru belum sebenarnya. Nyaris nggak ada harapan. Itu produknya Komisi 3 loh. Bang Nasir gimana? Ya begini, saya kan tadi mengumpamakan buah labu. Ya. Saya juga ingin mengumpamakan misalnya kolam renang. Di dalam kolam renang itu silahkan aja orang mau gaya bebas, gaya dada, tapi gaya kan ada aturannya. Ya, tetap dalam kolam renang maksudku. Betul. Ya. Jangan kemudian berenang Anda di luar kolam renang. Jadi dalam kolam renang itu silakan aja Anda mau gaya bebas. Kalau Anda merasa gaya punggung lambat, Anda gaya kupu-kupu atau gaya apa supaya lebih cepat begitu. Jadi itu yang maksud saya. Jadi tetap Anda berenang, ya tapi tetap dalam kolam renang. Silakan Anda mau pakai gaya apa aja. Tapi kan nggak bisa lebih cepat kalau misalnya ada wasitnya yang bilang bahwa nggak boleh lebih cepat. Nah itu makanya kolektif kolegial itulah yang sangat dibutuhkan dalam pimpinan KPK. Sehingga mereka bisa sharing, mensiasati situasi yang sulit ini seperti apa, Dewas. Nah karenanya kemarin kita ingatkan bahwa sebenarnya Dewas dengan komisioner KPK itu adalah satu nafas, ya satu nafas. Ya jadi jangan kemudian merasa Dewas itu di luar KPK begitu. Ya, yang terjadi kan kemarin begitu. Ya makanya ke depan harus kita ingatkan lagi bahwa bagaimana bisa ada matahari kembar nih dalam satu lembaga. Ya makanya jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Jadi misalnya Dewas ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi karena menganggap bahwa Dewas itu di luar. Padahal kan mereka Dewas KPK, mereka satu undang-undang ya, dan diharapkan tetap mengawasi etika, integritas, macam-macam, dan mereka sudah janji kan. Tapi Komisi 3 merasa nggak bahwa ini kritikan publik tajam loh soal produk pimpinan KPK yang kemarin sama Dewas, nggak ada perwakilan masyarakat sipil. Iya makanya kan ke depan harus diperbaiki kan. Memang Mas Uceng, saya membaca tulisan-tulisannya soal bagaimana pemilihan pansel di eksekutif, pemilihan di legislatif atau sebaliknya begitu ya. Jadi memang ini yang belum bisa kita temukan ya. Dan kemudian ada komunikasi politik dan sebagainya, itu ya orang sebagai calon mungkin dia berusaha untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya mengikuti itu dari awal sampai akhir, baik Dewas maupun komisioner. Dan tidak ada misalnya komunikasi datang, oh gini-gini, itu nggak ada. Nggak ada. Tapi pertanyaannya kenapa nggak ada perwakilan masyarakat sipil? Nah kan tapi dipilih juga kan, ada 4 suara itu. Ya, kan? Tapi kan nggak menang. Ya belum menang, belum. Oh ya. Belum menang. Jadi masyarakat sipil dianggap belum bisa ya menjadi pimpinan KPK belum kuat mungkin dorongannya. Saya tanya Mbak Nana, kenapa mesti ada masyarakat sipil di situ? Ya kan mewakili, ada masyarakat sipil. Kenapa harus dari institusi bukan juga? Itu jawabannya. Jawabannya adalah ketika mereka sama dengan latar belakang penegak hukum,
Tadi kan kita bicara risiko. Oke. Risikonya terlalu besar. Oke. Jadi kalau masuk 2, mereka mau voting, Ya, masih ada challenge. ya. Jadi risiko. Jadi masyarakat sipil itu kepemimpinan yang sekarang risikonya bebas terlalu ya? besar. Oke, Gitu. karena ada konflik kepentingan dengan institusi lama. Yes. Ya, itu resiko besarnya. Mas Panji, Anda melihat pemberantasan korupsi dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru, dengan Dewan Pengawas KPK yang baru ini, kalau tadi menurut Mas Uceng nyaris gak ada harapan. Yes, kalau situasinya masih seperti sekarang memang jadi berat. Makanya tadi ketika ditanyain mau keluarin produk undang-undang apa, itu kan benar-benar juga bagian dari harapan masyarakat Indonesia. Kan DPR kan perwakilan dari rakyat. Betul. Rakyat kan pengen dibantu. Tolong dong ada produk undang-undang yang membantu, memperkuat dan memperhebat kemampuan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahwa pada akhirnya Abang juga bilang, ya ini kan gimana kesepakatan di dalam. Itu kan bagian dari pekerjaan Bapak. Jangan kemudian dilemparkan ke Dia kita. digaji untuk itu. Iya, iya. Digaji oleh untuk rakyat. menemukan konsensus itu untuk Iya. pada akhirnya menghasilkan produk undang-undang tersebut. Jangan bilang susah. Emang itu bagian dari pekerjaannya, memang itu bagian dari kesehariannya bahkan. Karena kalau misalnya balik ke apa yang dikatakan teman SMP saya itu, Mas Tessa, dia bilang kita nggak bisa menghindar dari persepsi publik soal tebang pilih. Bisa sebenarnya. Emang persepsi publik kebentuknya dari mana? Kalau bukan dari hal-hal yang mereka lihat terjadi setiap hari gitu. Dan mungkin bukan cuma KPK doang, kejaksaan juga. Tapi kan rakyat kan membentuk opini dari hal-hal yang mereka lihat. Ya kalau misalnya nggak mau rakyat punya opini bahwa ada tebang pilih, ya jangan tebang pilih. Anda melihat juga ya, Anda merasa ada tebang pilih ya? Ya, semua juga bisa ngelihat itu, semua juga bisa menilai itu. Yang tadi Nana bilang soal lawan-lawan politik jadi diusut, yang lain enggak, itu kan bagian tebang pilih. Dan itu terlalu mudah untuk dinilai sama masyarakat. Kan kita tahu apa yang baru aja terjadi. Kita tahu siapa ada di kubu mana, atau siapa dipersepsikan ada di kubu mana. Dan masyarakat akhirnya jadi punya opini tersebut karena itu terjadi berkali-kali gitu. Ya udah, kalau nggak pengen itu terjadi, ya jangan lakukan itu. Saya kasih clue sederhana. Nah. KPK itu 1 tahun belakangan dibiarkan kosong, hanya 4. Ya. Oke. Jadi nggak bisa voting. Nggak bisa voting. Iya. Yang terjadi selalu adalah 2 sama. Iya. Dan 2 Deadlock. sama itu sebenarnya kita tahu ada juga kaitan ketika Pak Jokowi pindah ke mendukung ke kubu sebelah, itu kan kemudian terjadi pengkubuan baru itu yang 2 sama itu. Konyolnya KPK yang ini harus dikasih catatan keras. Pengambilan keputusan harusnya komisioner, dibiarkan kosong sehingga 2 sama. Lalu yang ambil keputusan adalah direktur. Ya. Direktur Ketika penyidikan yang kasih pendapat terakhir direktur penyidikan, jadilah gagal. Ketika kasus gratifikasi yang ambil terakhir adalah Pak Pahala, jadilah gagal. Yang gitu-gitu itu kebodohan menurut saya. Oke. Masa kemudian komisioner ada dialah yang namanya komisi ya, kalau saya panjang teorinya nih ya, komisi yang namanya lembaga negara independen, kenapa diberi nama komisi? Karena dia multi member head dan sifatnya itu ada di komisioner. Jadi nggak bisa digantikan atau dipresentasikan oleh kok kemudian pengambilan keputusan akhir adanya di jabatan di luar komisioner. Oke, rumit berarti. Nah, itu menurut saya kebodohan dalam tanda kutip ya, yang direproduksi terus. Dan terjadilah, makanya hampir semua kasus besar belakangan itu pengkubuannya itu 2 sama deadlock, dan akhirnya diambil di luar. Dan konyolnya tidak kunjung diisi, dibiarkan kosong 1 tahun. Berarti ada semacam gerakan politik yang membiarkan itu Komisi kosong. 3 nggak nanya itu. Ya. Itu kan menang harusnya nanya, Ya. Bung Jamil harus tanya. Kenapa sengaja dibiarkan kosong? Apakah ada memang gerakan politik? Kok ketawa? Saya ingin tanya nanti ke teman-teman mahasiswa ya. Tanggapan mereka gimana? Apakah mereka masih punya harapan atau mereka udah hopeless juga terhadap pemberantasan korupsi kita? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.